warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah hadir di Zoom pagi hari ini. Pada sesi Zoom kali ini, kita akan membahas tentang manajemen waktu dan produktivitas. Topik ini sangat penting karena dapat berguna di lingkungan kuliah maupun bekerja, agar pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan dapat lebih teratur dan terarah. Saya berharap di presentasi kali ini akan memberikan wawasan yang berharga dan solusi yang dapat diterapkan dalam konteks kuliah maupun bekerja. Dan kita lanjut aja ke topiknya. Nah, di sini yang pertama ada apa sih itu manajemen waktu? Manajemen waktu yang efisien adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan. Dengan mengikuti praktik-praktik manajemen waktu yang baik, Anda dapat mengatur tugas-tugas secara teratur dan menghindari prokrastinasi dan memaksimalkan waktu yang tersedia. Jadi manajemen waktu itu kunci buat kita bisa meningkatkan produktivitas dan juga mencapai tujuan yang ingin kita tuju gitu. Selanjutnya ada memahami konsep dasar manajemen waktu. Yang pertama ada penetapan prioritas, yaitu menentukan tugas-tugas yang paling penting dalam mengolah waktu sesuai dengan urutan prioritasnya. Terus yang kedua ada perencanaan. Perencanaan ini yaitu menyusun rencana dari mulai kayak harian, mingguan, atau bulanan untuk mengatur jadwal dan mencapai tujuan. Yang ketiga ada pengorganisasian, yaitu mengatur dan mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Jadi penetapan prioritas itu kayak misalnya kita diurutin itu tugas-tugas yang lebih dulu, yang lebih deadline-nya misalnya lebih cepat itu yang mana, terus baru direncanain kegiatannya, cara ngerjainnya. Terus selanjutnya ada mengidentifikasi aktivitas produktif dan tidak produktif. Aktivitas produktif itu ada contohnya seperti kita mengerjakan proyek, belajar, terus mengembangkan keterampilan kita kayak misalnya ikut kelas-kelas buat menambah skill atau seminar-seminar. Terus yang aktivitas tidak produktif itu kegiatan yang menghabiskan waktu tanpa memberikan hasil yang signifikan. Seperti kayak buka-buka sosmed, terus bermain games, atau ngobrol tanpa ada tujuannya. Terus selanjutnya ada teknik perencanaan dan penjadwalan tugas. Tekniknya yang pertama itu ada membuat daftar tugas. Kayak misalnya tuliskan semua tugas yang harus dikerjakan dan ditentuin yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu, yang harus dijadiin prioritas. Terus yang kedua ada menyusun jadwal, seperti membuat kalender atau jadwal harian gitu untuk setiap tugasnya. Terus yang ketiga ada mengevaluasi dan menyesuaikan dan menyesuaikan pantau kemajuan dan ubah rencana jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada mengelola prioritas dan menghindari prokrastinasi. Yang pertama ada metode prioritas. Jadi gunakan teknik seperti matrix Eisenhower untuk mengidentifikasi tugas-tugas penting dan mendesak. Terus yang kedua ada menghindari prokrastinasi, yaitu putuskan untuk memulai segera, lakukan tugas sulit terlebih dahulu dan hindari gangguan.
Selanjutnya ada motivasi diri, yaitu pahami alasan Anda untuk mencapai tujuan dan tetap fokus pada hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya ada alat yang bisa membantu untuk manajemen waktu yang efektif. Yang pertama itu ada kalender, itu membantu untuk mengatur jadwal dan memantau kegiatan. Terus ada daftar tugas, terus itu bisa untuk mencatat semua tugas yang harus dikerjakan dan memprioritaskannya. Yang ketiga ada Pomodoro Timer, yaitu meningkatkan fokus dan produktivitas dengan sistem kerja istirahat. Terus ada menjaga fokus dan menghindari gangguan. Yang pertama tuh identifikasi sumber gangguan. Jadi kenali dan minimalkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi Anda. Yang kedua ada atur lingkungan kerja. Ciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas seperti meminimalkan suara dan distraksi visual. Yang ketiga ada praktik fokus terpusat, yaitu lakukan satu tugas dulu dan hindari multitasking agar lebih fokus gitu. Terus yang terakhir tinggal kesimpulannya. Kesimpulannya itu pentingnya mengimplementasikan praktik manajemen waktu yang baik secara konsisten untuk merasakan manfaat secara maksimal. Setiap individu juga perlu menyesuaikan teknik dan alat manajemen waktu yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Selain itu, selalu berusaha untuk terus belajar dan berkembang dalam menemukan cara baru yang dapat meningkatkan manajemen waktu dan produktivitas adalah kunci untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan raise hand. Silakan kepada Suci yang ingin bertanya. Bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu mati atau waktu yang tidak produktif dalam sehari untuk meningkatkan produktivitas kita? Oke, saya mungkin akan langsung menjawab. Sebelumnya, waktu mati itu adalah periode dalam sehari ketika kita tidak terlibat dalam tugas utama atau produktif seperti saat menunggu atau dalam perjalanan. Nah, untuk memanfaatkannya, kita bisa belajar, membaca buku, atau mendengarkan podcast, atau kita juga bisa mengikuti kursus-kursus online. Atau juga kita bisa menyusun to-do list. Kayak kita gunakan waktu yang ada itu bisa untuk merencanakan kayak jadwal harian, mingguan, atau menyusun daftar tugas yang harus dijadiin prioritas gitu. Gimana? Untuk Suci, udah jelas? Ya, udah jelas. Makasih, Rena. Ya, sama-sama. Selanjutnya, untuk Sabira, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa strategi untuk membangun kebiasaan produktif yang tidak hanya berlangsung sementara? Oke, Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Saya akan langsung menjawab. Apa strategi untuk membangun kebiasaan produktif yang tidak hanya berlangsung sementara? Kita bisa membuat tujuan yang lebih terukur dan realistis, terus menggunakan teknik kebiasaan yang terbukti efektif, seperti habit stacking, dan melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan dan juga penyesuaian yang diperlukan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada. Akan saya langsung tutup aja. Demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir hari ini dan telah aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Presentasi ini telah memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang manajemen waktu dan produktivitas. Saya berharap informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.